Hai, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebagai bentuk dukungan kamu, kirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email randifm31@gmail.com. Kami tunggu ya. Selamat mendengarkan. Selamat datang di channel Karam Kali Aja Seram. Cerita yang akan aku ceritakan malam ini adalah kiriman dari teman kita ya, dari Pekanbaru. Kejadiannya dialami 2 tahun yang lalu. Kejadiannya yang membuat dia menjadi trauma jika harus mengingatnya. Dia tinggal di daerah Pekanbaru, dan dia membuka sebuah warung makan di pinggir jalan raya. Warung makannya ini tidak terlalu besar, bisa dibilang warung makannya itu cukup strategis lah, karena dilalui banyak pengendara. Namun jika malam dia sepi, cuman terlihat beberapa kendaraan saja yang melewati warung itu. Singkat cerita, dari pagi sampai malam biasanya dia ditemani adiknya untuk menjaga warung tersebut. Pada hari itu, tepatnya pada hari Kamis, dia berjaga warung makan seperti biasanya. Tapi hari itu dia menemui hal aneh, hal yang tidak biasa dia alami. Kejadian ini terjadi di saat sore hari, di mana dia sedang berjaga di warung dia sendirian, karena adiknya izin pulang duluan karena katanya ada urusan. Entah kenapa terkadang dia selalu mencium wangi melati. Ya, wanginya itu memang tidak mengganggu, tapi anehnya hanya dia yang merasakan wangi melati itu. Dia sudah tanya pada beberapa orang pengunjung warung, tapi mereka bilang tidak mencium bau apa-apa. Sampai pada waktu malam sekitar jam 10, sebelum warung tutup, dia masih berjaga sendirian. Dan malam itu hujan turun cukup deras dan suasana warungnya menjadi sepi. Sudah hampir 1 jam lebih hujan pun belum berhenti juga. Dia hanya ngelamun duduk menatap jalanan, berharap ada pengunjung yang akan makan di warungnya itu sebelum tutup. Tak lama dari itu, dia lihat sebuah kendaraan menepi di warungnya. Singkat cerita, turunlah 2 orang laki-laki dan 1 perempuan dari mobil itu, masuk menuju warungnya. Dia menyambut mereka dengan senyuman dan mempersilahkan mereka untuk makan. 2 orang laki-laki itu makan di meja makan warungnya, dan yang perempuan setelah mengambil makan, dia bergegas kembali ke mobil sambil membawa makanan yang telah diambilkan. Pikirnya mungkin beliau akan makan dalam mobil, meskipun dia merasa sedikit aneh ya, padahal lebih enak makan di meja, di mobil kan sempit. Ya sudahlah, waktu pun berlalu. Dia sempat mengobrol dengan salah satu pengunjungnya itu. Dia bertanya, dari mana dan akan kemana. Dia sempat terkejut ketika dia bilang kalau dia baru saja mengantarkan membantu korban kecelakaan. Jadi sebelum ke warungnya itu, mereka mengantarkan dulu korban kecelakaan ke rumah sakit.
tapi belum tahu pasti apakah korban itu bisa terselamatkan atau tidak. Tapi yang pasti katanya kecelakaannya cukup tragis lah. Dia pun tak banyak bertanya lagi dan hanya mendengarkannya saja. Setelah selesai makan, mereka pun menanyakan berapa total yang harus dibayar. Si mas yang punya warung ini pun mulai berhitung dan sambil menjelaskan harga makanan dari 3 porsi itu. Tapi anehnya setelah mas ini berkata 3 porsi yang harus dibayar, kedua orang itu mulai kebingungan. Dan salah satu dari mereka berkata, mereka hanya berdua, kenapa harus bayar untuk 3 orang? Si mas warung ini pun menjelaskan, tadi kan yang datang bertiga dan yang turun dari mobil pun bertiga. Semua ambil makan termasuk perempuan yang tadi. Tapi tadi yang perempuan langsung balik lagi ke mobil. Kedua laki-laki itu saling bertatap mata dan nampak keheranan aja. Mas warung ini pun menjadi bingung, apalagi kedua laki-laki itu tetap ngotot kalau mereka cuma berdua dan makan berdua. Di saat si mas ini berdebat, tiba-tiba tercium kembali bau melati. Tapi kali ini bau melati itu bukan hanya mas ini aja yang merasakan, dua laki-laki itu pun menciumnya. Berbeda dengan sore hari tadi, di mana hanya mas ini yang merasakan bau melati itu. Mas rumah makan itu menyuruh seorang laki-laki itu untuk memanggil perempuan yang sedang makan di mobil, biar memastikan yang makan adalah 3 porsi. Namun mas itu malah diajak untuk melihat bersama ke mobil dan memastikannya. Dengan kesal, masnya menghampiri mobil yang terparkir di depan warung, dan ketika diperiksa, betapa terkejutnya si mas ini ketika mas ini di dalam mobil tidak ada siapa-siapa. Dan anehnya, mas ini menemukan piring makannya yang masih awet. Tentu saja sangat mengenali makanan itu. Makanan itu dipesan oleh perempuan tadi dan nampaknya belum dimakan sama sekali. Makanan itu ada di dalam mobil. Mereka bertiga kaget dan tiba-tiba tercium kembali bau melati. Tapi anehnya bau melati itu berubah sekejap menjadi bau amis. Tanpa kata-kata lagi, mereka bertiga kembali masuk ke warung. Dan akhirnya lelaki itu pun membayar 3 porsi kepada mas rumah makannya. Setelah itu mereka pun bergegas pulang. Kedua laki-laki itu lalu masuk ke dalam mobil dan perlahan pergi. Tapi di saat tatapan mas warung nasi ini masih terlihat ke mobil itu, mas warung nasi ini kaget. Dia melihat di kaca belakang mobil itu terlihat tatapan wajah setengah seorang perempuan yang hanya terlihat kedua mata dan rambutnya saja, dan terlihat tersenyum ke arahnya. Setelah mobil itu hilang dari pandangannya, si mas ini langsung berlari ke warungnya. Mas ini pun menutup pintu warung dan mengatur napasnya karena masih kaget dengan sosok yang dilihatnya tadi di mobil. Mas ini pun mencoba menenangkan diri sampai ada yang berlari mengitarinya. Perlahan dia mendekati dapur. Dia mendengar ada suara orang berlari dan barang-barang berjatuhan. Siapa ya? Dan ketika dia mencoba mengintip ke arah dapur, astaga, dia kaget sekali. Tepat di depan pintu warungnya
terlihat seorang perempuan berdarah dan kepalanya berputar seakan-akan mau copot. Itu sosok itu mematung tanpa suara ya. Dan setelah kejadian itu si masnya tidak sadarkan diri karena jatuh pingsan. Singkat cerita, setelah tersadar dari pingsannya, si mas itu melihat beberapa orang di warung makannya, termasuk adiknya. Mereka bilang masnya tergeletak di lantai. Lalu masnya menceritakan apa yang dia alami. Dia tidak tahu pasti sosok apa yang dia temui. Apakah itu ada kaitannya dengan korban kecelakaan tadi? Yang pasti dia sangat trauma jika harus mengingat kejadian itu lagi. Oke guys, itu tadi sebuah cerita horor ya, dimana kejadiannya di salah satu warung mas-mas yang ada di Pekanbaru ya. Oke, terima kasih. Tetap di channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Aja Seram. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melingkupi, namun bayangan itu tak pergi. Dalam malam yang mencekam, aku tersesat hilang dalam gelap.
dek nenggok HP. Ndak tentu dek nyo apa jule.